marketing communication lebih tepatnya. Jadi ya ngomong hubungan masyarakat gitu-gitu. Jadi sering sharing gitu juga. Pokoknya kelebihannya humasnya harus Pandai bicara terus ya. Pandai bacot lah gitu. Iya gitu. Saya public speakingnya harus bagus ya gitu-gitu. Nah, ya lebih kapital. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferdo Saragi. Sekarang kembali lagi di channel hari ini kontennya Fast Talk bersama rekan lama saya, ya saudara Adil. Adil Situmorang, bro. Adil Situmorang ya. Harus lengkap dia. Nah, jadi ini udah lama juga aku nggak upload video pasca corona karena kan harus social distancing, jadi agak jaga jarak lah kita nih. Tapi ini belum new normal nih Sumatera. Oh belum ya? Apa nih? Oh nggak apa-apa lah. Iya. Jadi karena udah agak dilonggar-longgarin juga, buktinya semalam udah ada acara di lihat apanya? Acara di Tanah Lapang. Oh, udah boleh ya? Nggak tahu udah boleh apa belum, tapi udah ada acara di Tanah Lapang, berarti kan udah bisa, udah agak dilonggarin lah gitu. Nah, jadi ini hari ini agendanya saya sebenarnya pengen silaturahmi karena udah lama nggak bikin konten, karena memang kan konten gue ini bro, ini ngobrol-ngobrol santai lah gitu bisa dibilang. Nah jadi Adil Situmorang ini rekan saya dulu waktu kita kenalannya di kampus ya bro ya? Kampus. Di kampus. Kebetulan beliau senior saya tepatnya disebutin aja universitasnya. Boleh aja. Salah satu universitas di Kota Medan ya, yang kita sama-sama tahu. Dan beliau ini masih salah satu ketua UKM potret di kampus tersebut ya. Nah, jadi kenapa pengen ngobrol karena memang profesinya boleh dijelasin sama viewers, diperkenalkan. Nah, boleh pakai halo gitu? Ya boleh, iyalah, sapa lah. Halo viewers. Bebas aja, iya sih. Jadi perkenalkan, namaku Adil Situmorang. Dulu masih kuliah, terus ketua organisasi di salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak khusus di bidang fotografi, bro. Jadi sempat bergelut di bidang dunia jurnalis. 2 tahun di media televisi. Boleh disebutin medianya? Metro TV. Oh, ya. Sebagai stringer ya. Stringer itu kerjanya liput kesana kemari ngambil berita, ngambil gambar. Kalau ada kebakaran kejar tuh kebakaran. Jadi kita yang ngambil gambar video kebakarannya. Gitu. Itu kan ada ininya juga kan? Enggak, harus apa aja? Harus ada apanya juga yang wartawan juga, reporternya juga. Enggak, beda dia. Kalau ada reporternya dia, kalau reporter itu dia kan live, dia khusus live. Kalau ini kita enggak, kita kirim gambar aja ke kantor yang kirim ke Jakarta, nanti ditayangin tuh beritanya. Jadi itu berita kalau yang biasa dibacain press center tentang terjadi kebakaran di daerah ini menghanguskan puluhan rumah warga gitu kan. Nah, itu stringer ya. Itu yang kita yang menyiapkan beritanya. Mulai dari tulisannya sampai gambarnya kita yang siapkan, itu stringer. Yang menggunakan teknik ini juga lah ya, maksudnya yang memang teknik pengambilan gambar. Pasti itu bro, pakai gitu ya bro. Pasti. Karena ilmu fotografi ini kan banyak ya, video bisa gambar. Dan saya juga basically aku kan memang kita sama-sama anak komunikasi, cuman dia jurusan jurnalistik dan passionnya di videografi, foto lah ya, nama UKM-nya kan potret ya. Nah, kalau saya lebih ke humas, marketing communication lebih tepatnya. Jadi ya ngomong hubungan masyarakat gitu-gitu. Jadi sering sharing gitu juga. Pokoknya kelebihannya humasnya harus bicara terus ya. Pandai bacot lah gitu. Iya gitu. Saya public speakingnya harus bagus ya gitu-gitu. Nah, ya lebih kapitalis lah dibandingkan orang-orang jurnalis gitu. Kalau yang aku lihat idealisnya keren-keren gitu, maksudnya kapitalis, ngerti ya bro maksudnya? Yeah. Tidak suka terekspos gitu lah. Dia orangnya lebih di balik layar. Kalau saya lebih ke di depan layar gitu kan. Nah, itulah dia orang. Makanya saya salut gitu sama orang-orang yang di balik layar, karena kami yang di depan layar ini tidak bisa apa-apa kalau tidak kita kan terlihat nampak keren karena
bagus pengambilannya. Kami yang kerja itu. Iya itu. Kalau kami nggak ada, kalian nggak keren. Iya itu makanya. Jadi simbiosis mutualisme gitu juga. Jadi di balik ada teknik pengambilan gambar, dan bahkan kalau kita perawat-perawat itu kan ada yang sampai kalau kita lihat proses pengerjaan, ada yang sampai tidur-tiduran. Bagaimana ada teknik-tekniknya itu yang belum saya kuasai. Nanti kita pelajari. Iya, ada jadi itulah dia. Nah, jadi sempat juga bro, selain di Metro TV kemarin sempat bekerja jadi fotografer di media cetak, koran Sumut 24. Sumut itu lokal ya. Harian Sumut 24. Harian Sumut. Berapa lama tuh? Sebentar aja, paling sekitar 6 bulan gitu aja. 6 bulan. Jadi ilmunya diasah di dunia pekerjaan langsung, terjun ke lapangan langsung gitu ya. Luar biasa. Nah sekarang mau ngikut Perdo nih, jadi pengusaha. Amin. Oh iya. Jadi bisa kita lihat backgroundnya ya. Seniman kayu. Pengrajin kayu. Lebih tepatnya gitu. Nanti kita bikin sinema. Itu sinema istilahnya ya. Kalau gambar video itu gue belajar dikit-dikit tuh. Sinematik. Jadi cuman dia nggak ada kata-kata, cuman gambar berjalan gitu ya gitu. Jadi itu bisa ada teknik-teknik pengambilan gambarnya juga, keren. Nah jadi sekarang udah nggak di ini lagi. Sekarang udah dunia jurnalis lagi berarti. Enggak. Tapi masih masih sering nongkrong sama kawan-kawan jurnalis. Masih terus juga gabung sekarang di Porta Foto Indonesia juga. Porta Foto PFI ya. PFI Medan. Itu kalau orang Umas bisa gabung nggak, Bro? Kayaknya dia khusus fotografer ya. Karena ada dosen saya juga Pak Said di situ. Kawan-kawan juga si Cemet, Teguh ya kan. Sering ngumpul-ngumpul di situ. Oh, di Warkop Wartawan ya? Sering ngumpulnya. Ada secretnya di ini nih, di jalan di perumahan Melinjo ini sekarang. Oh. Secret baby. Iya. Aku sering lihat updatean Pak Said juga di Facebook. Semalam kita duduk sama Pak Said tuh. Iya. Beliau suhu tuh. Suhu ya di sana ya. Suhu. Dia salah satu founder juga ya, maksudnya penggagasnya, inisiatornya ya. PFI ya. Ya mungkin boleh nanti kapan-kapan main ke sana pas lagi ngumpul ya kan, sharing tentang inilah, karena ilmu fotografi itu sangat luas ya. Dari teknik pengambilan gambar aku banyak belajar juga. Kemarin sempat ada proyekan bareng juga sama Pak Said. Kebetulan Pak Said ngajak aku ini untuk handle adik-adikan di UMSU. Jadi orang tuh pengen buat pameran, kan ada mata kuliah fotografi di kampus. Udah jadi pameran kemarin ya. Jadi tugas misalnya dibilang kayak ujiannya. Jadi kalau setiap itu kan SKS tuh nanti ujian, ujiannya itu kayak dibuat acara gitu sekalian. Jadi event juga dari event itulah penilaian. Jadi foto-foto yang dipamerkan pun hasil karya jadi anak-anak mahasiswa itu tadi, adik-adik mahasiswa 2018. Baru tahun lalu kemarin ya eventnya. Mantap. Jadi sekalian melatih juga, karena memang zaman aku dulu ngambil mata kuliah pelajaran itu kami ini aja hunting sore-sore kan, mau maghrib tuh. Jadi kemarin lokasinya di bundaran bundaran Majestic. Majestic itu iya. Situ Keren tuh. Jadi semakin peningkatan lagi lah. Jadi itulah udah nggak ngambil berita lagi berarti sekarang. Udah enggak. Freelance ini aja lah ya. Belajar jadi pengusaha dulu. Belajar pengusaha dulu, Masya Allah, mudah-mudahan ini mudah. Amin. Sudah hijrah dia, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di berdagang, berwirausaha sesuai anjuran Rasulullah SAW. Konten dakwah diri. Nah jadi gini bro, karena kan sekalian sharing juga, jadi nggak ada topik sih, memang tujuannya memang pengen silaturahmi. Terus aku baru dengar berita tadi kan sebagai wartawan pasti sedikit menggali informasi juga. Lagi viral tuh berita si siapa, tak kenal sama si Bintang Emon. Nggak sengaja. Jadi sini ada Rami juga, ada yang punya ini, sekali kita promosikan juga. Halo Bang. Halo. Biar in frame juga. Nanti next time kita buat video bareng ya. Oke. Sekalian promosikan. Jadi bisa dilihat guys. Instagramnya ada juga Bang ya. Nanti kita akan sertakan di bawah. Mana tadi? Ini natural. Itu tuh. Nanti ada di bawah sini, di linknya di description Instagramnya. Oke, bajunya aja tuh apa tuh?
Save TNGL. Wih, aktivis juga deh bro. Iya, jadi gimana? Oh ya, new normal dulu lah pasti, karena ini kan kita mau masukin apa? Jadi mudah-mudahan katanya bulan 6 ini kan bulan 6 sekarang ya. Gimana pendapat ente tentang kenormalan yang baru ini lah kalau di bahasa Indonesia? Sebenarnya sih gini ya, kalau aku pribadi nih merasakan nih semenjak corona sampai sekarang yang sudah dikatakan bisa dibilang new normal ya, ya kan, normal baru, nggak ada merasa biasa aja sih sebenarnya gitu. Biasa aja, karena pada saat corona juga aktivitas berjalan, artinya ada beberapa lah kegiatan-kegiatan yang juga mengumpulkan orang-orang ramai juga bro pada saat corona gitu. Dan sempat juga merasa kemarin tuh agak sedikit kewalahan lah mau pulang kampung gitu. Nah, kampung di mana? Di Labuan Batu Utara bro. Jadi gini ya bro, ketika Medan ini dilanda corona, ya kan, kita mau pulang kampung ini ada sesuatu perasaan yang memberatkan, ingin pulang kampung. Was-was. Kenapa? Kita takut ada perkataan-perkataan ataupun menjadi apa ya, orang sedikit menjauh dari kita, karena kita kehidupannya di Medan, di kota lah, di kota gitu. Artinya di kota itu lebih banyak tuh coronanya gitu. Artinya orang-orang yang kena corona gitu kan. Jadi kalau kita pulang ada perasaan itu tuh, karena ada beberapa kali terjadi keributan di sana. Orang yang hidup di kota ketika pulang ke kampung diajak bercanda tuh dengan kawan-kawannya di kampung. Jadi ketika dia batuk nih di kampung, mereka menjauh. Ya, jadi ketakutan jadi malah ini ya, maksudnya ini namanya kita ini corona nih gitu. Nah, karena peluang dia terkena corona itu karena lebih besar. Lebih besar, betul. Setuju jadi saya. Sempat merasa itu juga bro di kampung, akhirnya tapi pelan-pelan kita jelasin lah seperti apa gitu kejadian yang sebenarnya. Jadi pulang kampung juga kemarin di Lebaran. Alhamdulillah pulang kampung juga. Ya. Sejauh dari orang tua Lebaran ya. Kurang sempurna rasanya kalau nggak pulang kampung gitu. Karena memang sudah tradisi kita. Jadi kalau macam sekarang ya seperti biasa gitu. Ya adalah perubahannya sedikit, artinya dengan new normal ini ada beberapa kegiatan keseharian kita yang sedikit berubah. Dengan menyesuaikan lah itu ya. Dengan namanya juga. Artinya dengan apa namanya, menjaga kebersihan. Ada kekhawatiran kita nih kalau apa-apa harus cuci tangan gitu kan. Kalau mau malam tidur kita harus cuci beres-beres dulu, bersih-bersih dulu gitu. Nah, selama ini kita anggap sepele, jadi belakangan agak sedikit menjadi perhatian kita gitu. Iya, concern kita. Karena memang kan sebenarnya yang diberitahukan itu kan yang diajarkan itu kan sesuatu yang baik, kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan menggunakan masker. Yang dimana kita tahu kota Medan ya, tahu sendiri asap, debu, polusi di mana-mana kan gitu. Kalaupun kita sakit karena kita pakai masker, kita tidak menularkan orang yang lainnya juga. Jadi sebenarnya pesan yang disampaikan itu baik. Jadi segala sesuatunya sebenarnya memang semua sesuatu ada hikmahnya pasti. Ada pepatah tuh bro, ada pepatah tuh dalam sebuah buku. Dia bilang gini, ambillah kebijaksanaan itu walaupun keluar dari pantat ayam. Nah, artinya belajar hikmah itu dari apa aja bisa, dari semua hal apa yang kita lihat itu pasti ada hikmahnya. Gitu, ya. Itu menguatkan yang tadi bro. Iya, siap. Obrolannya menarik nih ya guys. Jadi apa yang disampaikan, kita dapat ilmu baru dari, karena memang basically kita berbeda ini ya. Saya orang humas, dia orang jurnalis, dimana jurnalis itu lebih banyak di balik layar gitu kan. Beberapa teman saya yang di jurnalis memang ya bisa dibilang kadang-kadang in frame aja males gitu dia. Banyak lah contoh-contohnya. Jadi memang mereka ini idealis. Jadi kalau saya bisa, aku malah baru tahu bro, kalau misalnya orang humas itu pertama aku baca sejarahnya, bukan baca sih, dikasih tahu. Sejarahnya humas itu, orang pertama kali humas ya orang jurnalistik gitu. Jadi adanya humas itu ya karena jurnalistik gitu, karena mempelajari ilmu ini kan, bagaimana mengklarifikasi suatu isu itu kan. Jadi ya banyak sebenarnya ilmunya dari dunia komunikasi yang bisa digali, dan ilmu komunikasi itu kan istilahnya inti ya. Kalau kita tidak pandai menggunakan ilmu komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi yang baik menurut saya nih bro. Ketika kita berhadapan, kita bisa menyesuaikan ucapan kita sama orang yang kita lawan bicara kita. Contoh, kita ketemu sama tukang becak, kita sesuaikan
bahasa kita yang memang dia nyampe gitu menerimanya. Karena kan intinya komunikasi itu kan proses penyampaian pesan. Kalau ketemu sama tukang becak kita bahasanya bahasa politik dia bingung ya. Iya. Jadi nggak dua arah ya. Ya, komunikasi iya. Jadi nggak nyambung obrolannya gitu sih sebenarnya. Jadi menarik sekali nih gitu. Jadi tapi Bung Per tuh luar biasa nih. Luar biasa nih banding katanya sangat luar biasa. Kita udah lama gak ketemu nih, ya kan? Aku merasakan sesuatu yang luar biasa nih dari Bung Per ini ya. Mudah-mudahan. Udah lama gak ketemu. Ya biasanya gitu kalau udah lama ketemu. Kalau dulu kan saya dibully-bully ya guys. So oke gitu-gitu. Karena tapi dulu aku bukan salah satu termasuk orang yang tidak, membuli, tapi basically kita nggak terlalu dekat dulu pada saat zaman kuliah. Jadi beliau ini memang orangnya kecil, tapi bisa kita lihat wajahnya juga serem ya, tapi hatinya masya Allah. Hati dangdut. Jadi memang badannya kecil tapi nyalinya besar. Jadi bisa dibilang kayak gitu. Apalagi dari kampung. Misalnya lah, ya memang kalau orang tua dulu ada bekalnya. Kalau kita dulu itu benar nggak sih bro? Menurut pandangan? Ya sebenarnya dulu tuh memang begitu. Dulu memang begitu. Kalau ada mau merantau atau mau sekolah dari daerah itu ya dibekali itu keluarga untuk jaga sih, itu menjaga hati aja, karena kan baru menyesuaikan kehidupan di kota. Iya, apalagi namanya anak kita seorang orang tua memberikan kepercayaan kepada anak ya, walaupun anak laki-laki namanya seorang ibu ya kan. Kalau bapak mungkin ya udahlah dia anak laki-laki gitu. Itu, yang lebih khawatir itu kan pasti seorang ibu. Nah, kebiasaan kita orang dulu tuh dalam tanda kutip ada titipan mungkin berupa doa. Itu kan hanya kalau menurut aku ya bro, simbolis sebagai bentuk sebagai bentuk tanda perhatian orang tua kita gitu. Bahwasanya padahal sebenarnya benda ini mungkin atau pesan yang disampaikan atau ada isinya yang dalam tanda kutip kita bilang itu paling ucapan isi doa. Bahwasanya hati-hati nak, supaya anaknya itu tadi bisa bersemangat gitu. Doa dia juga penguat untuk belajar di luar. Sebenarnya ya itu tadi lah, ini kan kita pun bisa menguasai ilmu ini karena memang kita sudah mempelajari bertahun-tahun. Oh ya ternyata gunanya seperti itu. Sama contoh seperti ini, jangan keluar maghrib banyak hantunya. Karena kalau kita dulu dibilang jangan keluar maghrib padahal kan orang ibadah, orang sholat gitu. Kalau anak-anak dulu kan kalau misalnya dibilang hantu nggak ditakutin pasti nggak dilakukan kan. Mungkin itu cara orang tua menyampaikan pesan. Nah kalau kita sebagai generasi yang lebih middle lah bisa dibilang ya, tidak milenial sekali, tidak old kali gitu kan, menyesuaikan gitu metode seperti itu kita kombinasikan terus yang baik-baiknya kita serap ya kan, baru kita share ke generasi yang selanjutnya. Waduh, luar biasa, menginspirasi kali ini sore. Ini pengaruh baru siap hujan nih. Pengaruh siap hujan, makan buah terus kena kopi. Nah, kita ces dulu dong. Ini kopi mana nih bang? Bang, kopi mana bang? Kopi Sidikalang ya, khas Sumatera Utara, masya Allah. Terus kita tadi makan kuini juga ya kan, asli olahan sini. Jadi tempatnya sangat menginspirasi sekali. Nanti kita bakal sambil ngerokok santai aja nggak apa bro. Kalau penasaran boleh main-main kemari, tinggal tanya Perdo aja nanti. Nanti kita cantumkan kontaknya sama. Ini boleh merokok nih ya? Boleh lah. Boleh ya. Asik santai aja. Nanti berat-berat kali obrolan kita jadi garing karena kalau berat-berat kali nanti orang penontonnya dikit ya gitu. Jadi bawa santai aja bro. Nah, apa lagi ya? Jadi di kenormalan yang baru ini sempat baca berita juga tadi sekilas lagi viral New KPK. Udah baca beritanya? New KPK, terus bintang Emon juga lagi keserempet masalah lah bisa kita bilang. Dia buat video dan mengkritik sebenarnya kritik pemerintahan kasus Bapak Novel Baswedan, penyidik KPK yang disiram air panas. Terus pelakunya atau ininya dijerat cuma 1 tahun. Dalam kurungan penjara. Dalam kurungan penjara, divonis 1 tahun penjara, dan publik merasa kayak ada sesuatu yang janggal. Mungkin bisa sharing-sharing
tentang itu, Bro. Kenapa? Nah, jadi kok bisa janggal, Bro, di mata publik? karena memang si Bintang Emon ini kita fokusnya ke Bintang Emon aja, nggak usah ke ininya. Bintang Emonnya ini jadi buat videonya jadi viral, ya kan? Sebenarnya konteksnya dalam bercandaan, konteks komedi. Cuman ada buzzer yang bisa dibilang kayak ada akun gitu ya, akun di Twitter lah. Salah satu akun di Twitter yang mengomentari diberitakan bahwasannya si Bintang Emon ini pengguna narkoba. Jadi kayak netizen padahal nggak ada hubungannya padahal sih sebenarnya. Iya, nggak ada hubungannya gitu kan, tapi ya itu tadi ada usaha-usaha untuk apa kan bisa dibilang ya membungkam dalam tanda kutip gitu kan. Nah, mungkin bisa di-sharingkan menurut Bro gimana pandangannya sebagai seorang ya. Kalau aku sih gini, Bro, aku sebenarnya Bintang Emon tuh ya kalau bisa dibilang dia orang yang cerdas. Itu satu. Iya, satu. Dia cerdas. Yang kedua dia berani. Yang ketiga dia penuh dengan logika orangnya. Dan yang pastinya memang dia lucu. Iya. Lucu kan gitu kan. Lucu karena stand up komedian. Iya. Jadi masalah komentar dia aku memang udah lihat dari komentarnya itu, ya aku melihat memang dia orang yang paham gitu keadaan gitu. Artinya dengan kata yang tidak disengaja itu seketika logikanya menolak gitu. Dengan alasan bahwa itu tidak disengaja gitu. Nah, itu yang dia sampaikan di videonya itu gitu. Itu yang dia bahas di dalam videonya itu tadi gitu. Jadi keren dia gitu. Nah, lucu, selain lucu dia cerdas, penuh dengan logika dan berani. Gitu. Terus kalau masalah dia ada sebagian kayak seperti bajar-bajar gitu tadi ya, yang komentarin tentang kepribadian dia itu, ya itu sebenarnya hal yang konyol sih sebenarnya kalau kita di media sosial gitu. Ya artinya ini kan sesuatu yang membangun, artinya pemikiran Bintang Emon ini ketika dia memberikan komentar buah pikirannya ya terkait kasus Novel Baswedan tadi. Dan nggak gampang kan sebenarnya buat suatu komedi apa gitu mengkritik dalam artian bernuansa komedi itu nggak gampang. Nggak susah. Iya. Itu ada tingkat kejeniusan tersendiri, Bro. Ada jenis-jenisnya itu gitu kan. Ya, dia termasuk di dalam kejeniusan orang yang lucu tadi dan mengomentari dengan hal yang lucu gitu. Nah, masalah bajar-bajar itu konyol. Artinya dia nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Terus kenapa tiba-tiba dibawa masalah kepribadiannya Bintang Emon gitu. Nah, terus ya kita fokus aja, kita bahas aja apa yang dikomentarin gitu. Bagus nggak komentarnya gitu, terus membangun nggak? Ya kalau aku sih positif. Jadi sebenarnya kalau kita dari kita usut dari awalnya kenapa si Bintang Emon, pertama basically si Bintang Emon ini dia pernah menjuarai stand up comedian. Kita juara stand up comedian salah satu kompetisi di televisi nasional juga ya kan. Terus dia itu kontennya memang berubah, saya sebagai seorang public figure pasti bikin konten lah ya supaya tetap eksis, supaya tetap ini sebagai pelaku seni atau content creator. Dia ada nama konten dia DPO ini membahas tentang apa sih yang sedang viral, sedang ini dikomentarin, dibawa secara komedi yang menarik untuk didengarkan. Yang menarik untuk didengarkan karena memang yang pertama kali viral itu berita dia tentang orang-orang yang PSBB tapi masih melakukan kegiatan biasa gitu. Padahal sudah jelas-jelas di pemerintah kita dibuat